We love you, we worship you, adore you, glorify thy name in all the earth. Glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth. Jesus, we love you, we worship you, adore you, glorify thy name in all the earth. Glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth. Spirit, we love you, we worship you, adore you, glorify thy name in all the earth. Glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth. Glorify thy name in all the Shalom ibu-ibu semua, apa kabarnya? Petang hari ini kita bersama-sama akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Ibu-ibu sudah siap ya di rumah untuk mendengarkan, dan saya percaya semuanya siap dan dalam kondisi yang bersuka cita dan di dalam haus dan lapar akan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang setia memberkati kami. Dimanapun juga kami berada, kami tahu Tuhan Engkau menyertai kami. Segala apa yang kami kerjakan, segala apa yang kami perbuat, Engkau senantiasa memberikan kepada kami perlindungan dan proteksi. Dan Engkau sendiri yang memberikan berkat kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh wanita GKI Elim dimanapun juga berada, semua dalam tudung perlindungan-Mu, dan juga berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian sehingga perenungan firman Tuhan pada malam hari ini membawa dampak dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah ibu-ibu, renungan pada petang hari ini terdapat di dalam Injil Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai ke-42. Mari kita baca. Judulnya adalah Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah dia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli
bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah ia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Pembacaan firman Tuhan ini di ayat yang ke-38. Yesus berjalan, tibalah ia di sebuah kampung. Kampung artinya desa. Desa ya, ketika Tuhan berjalan-jalan di sebuah kampung atau di sebuah salah satu desa gitu ya. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi Marta ini bertemu dan mungkin mempersilahkan Yesus yang sedang berjalan melintasi desa itu untuk mampir. Nah, ketika Yesus itu benar-benar mampir ke rumahnya, maka seperti adat orang zaman dulu maupun zaman sekarang ya, ketika di kampung itu bagaimana ketika ada tamu datang pasti mereka akan sibuk membuat ini dan itu untuk memberikan sugatan atau memberikan makan dan minum kepada semua tamu-tamunya. Tidak terkecuali ketika Yesus mampir dan Marta mempersilahkan mampir ke rumahnya, maka dengan senang hati Marta mempersiapkan diri untuk kerja, mungkin memasak nasi, mungkin mulai menggoreng ikan, mungkin merebus air untuk membuat teh hangat buat Yesus sebagai tamu yang sangat dia kagumi. Dan ketika dia sibuk melakukannya, dia dengan sukacita, tetapi tidak selesai-selesai mungkin. Dan dia melihat ke dalam, dia melihat ada Maria yang tengah mendengarkan di bawah kaki Tuhan dengan setia. Dia mendengarkan, menyimak Tuhan berbicara apa. Dia terus mendengarkan. Mungkin Marta kembali lagi bekerja. Kemudian kok tidak kesini-sini ya si Marianya. Dilihat lagi, masih duduk dekat di bawah kaki Tuhan, masih mendengarkan. Saking ini tidak matang-matangnya, saking tidak selesai-selesainya, maka Marta memberanikan diri untuk berkata kepada Tuhan. Tuhan, di ayat yang ke-39 atau ke ayat yang ke-41 ya, ke-40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Maksudnya si Marta ini kalau sudah dibantu kan cepat selesai, cepat matang begitu ya. Tapi si Maria ini tidak peduli dengan pekerjaan yang di belakang, tapi dia tetap menyempatkan diri, membuat waktu yang singkat itu sangat berharga buat dia. Dan kemudian si Maria ini tidak kunjung ngewangi ya, istilahnya tidak kunjung ngewangi si Marta itu ya. Marta punya perasaan seperti ini, punya pikiran seperti ini. Saya itu yang mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke rumahku dan aku sendiri yang sibuk, sedangkan Marta kok yang menemui dan mendengarkan terus, yang nemoni istilahnya, yang mendengarkan terus apa yang Tuhan sampaikan. Maksudnya Marta adalah ketika seperti budaya yang sudah ada, ketika ada tamu ya semuanya sibuk, ya semuanya harus nyogati, semuanya harus mempersiapkan makanan dengan cepat supaya tamunya segera makan dan kemudian ngobrolnya belakangan. Tetapi ini berbeda. Maria mempergunakan waktu yang ada. Mungkin waktunya tidak lama, tetapi dia punya pikiran bahwa saya harus mendengar semuanya dari Tuhan supaya bagian yang terbaik itu ada padanya. Nah, di sini ibu-ibu, Marta ini yang mengundang, tapi kenapa justru Marta tidak mendapat bagian yang terbaik? Di dalam ayat yang ke-41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya.
Setelah Tuhan berkata seperti ini, apa artinya? Maria yang mendapat bagian terbaik, padahal Marta yang mengundang Yesus datang. Pernahkah kita merenungkan kesibukan kita pelayanan, kesibukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan ya, untuk menyenangkan orang itu baik, untuk memberkati banyak orang itu juga baik ya, melayani apapun itu juga baik. Tetapi hal yang terbaik yang tidak akan pernah diambil dari kita adalah duduk dekat di bawah kaki Tuhan. Dari situ kita bisa mendengar, dari situ kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang tentu saja itu sangat-sangat kita butuhkan. Kita kadang tidak terasa kalau kita melakukan pekerjaan sepertinya itu baik, kita sibuk sana sini, kita sibuk melakukan apa saja, kita sibuk mungkin bekerja untuk keluarga, tetapi terkadang itu bukanlah bagian yang terbaik. Itu baik sepertinya karena itu budaya kita seperti itu, karena itu memang seharusnya seperti itu. Tetapi ketika lawatan Tuhan hadir, didapatikah kita ada di bawah kaki Tuhan? Apakah kita pernah merenungkannya? Yang dalam suatu pekerjaan itu pasti ada yang namanya job description, artinya tugas-tugas yang menjadi kewajiban kita. Nah, Marta dan Maria melakukan tugas seharusnya. Mereka sama-sama sibuk melayani di belakang untuk tamu-tamunya sesuai adat yang ada, sesuai kebiasaan yang ada. Tetapi pernahkah kita berpikir seperti Maria? Adatnya kita itu kalau pagi bekerja, siang bekerja, dan kemudian kalau ada tamu-tamu kita memberikan nyugat yang terbaik, nemoni. Kalau ada pekerjaan atau job desk yang harus kita kerjakan semuanya. Dan bagian-bagian yang lain itu belakangan. Tetapi pernahkah kita merasakan atau pernahkah kita memilih bagian yang terbaik, yaitu hanya berserah dan duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Mengerjakan pekerjaan itu penting dan hal itu memang harus dilakukan. Tetapi pilihan yang terbaik itu ada pada kita sendiri. Apakah kita memilih bagian yang tidak akan diambil oleh orang lain, ataukah kita memilih bagian yang sama-sama yang seperti biasanya? Bekerja di luaran boleh-boleh saja, tapi duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu yang terbaik. Nah, ibu-ibu semua, jangan pernah salah pilih ya, karena hidup itu pilihan. Banyak pilihan di depan kita, tetapi pilihan yang terbaik tetap berada di bawah kaki Tuhan. Artinya mendengar firman Tuhan, membaca, belajar tentang firman Tuhan lewat apapun media yang menguatkan iman percaya kita, terutama di hari-hari ini. Pilihlah pilihan yang terbaik, sebab itu tentunya tidak akan dapat diambil dari kita. Siapapun tidak akan dapat mengambil dari kita, karena itu anugerah. Firman yang disampaikan Tuhan membawa dampak yang bagus bagi kita, pribadi lepas pribadi, masing-masing mempunyai hikmat yang berbeda-beda. Maka dari itu pilihlah pilihan yang terbaik. Nah, saudara, renungan firman Tuhan pada petang hari ini mungkin cukup sampai di sini. Saya percaya ibu-ibu mempunyai pilihan yang terbaik. Hari-hari ini biarlah ibu-ibu terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sebab dari situlah kita mendapatkan kekuatan. Jangan pernah menyibukkan diri seperti Marta sampai-sampai waktunya habis. Tuhan sudah berbicara kepada orang lain. Jangan sampai waktu kita habis hanya di dapur, hanya bekerja, tetapi bagian yang terbaik tidak kita dapatkan. Mari kita memilih bagian yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, minum vitamin, olahraga, minum jamu. Tuhan memberkati dan shalom.